Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Gunawan dengan NIM 0801112824290024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek kalkulus yang ada di kelas saya, mata kuliah saya. Di sini tuh akan membahas tentang dua materi. Yang pertama itu materi tentang aplikasi integral dan juga notasi sigma. Oke, kita lanjut saja. Oke. Kita masuk ke dalam materi aplikasi integral. Oke. Integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan dan digunakan untuk menghitung luas, volume, serta akumulasi perubahan. Tuh. Integral sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang pertama itu adalah integral tak tentu, yang dimana itu menghasilkan fungsi tanpa batas tertentu, dan bentuk umumnya itu adalah sebagai berikut: integral dari fungsi fx dx gitu. Ini untuk integral tak tentu. Yang kedua itu ada integral tertentu atau tentu, yang dimana digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Untuk bentuk umumnya itu adalah integral dari batas bawahnya itu adalah a dan batas atasnya itu adalah b, fungsi fx dx gitu. Ini untuk integral tentu ya. Aplikasi integral itu dapat kita terapkan dalam empat hal ya. Yang pertama itu adalah menghitung luas daerah, yang kedua itu menghitung volume benda putar, yang ketiga itu menghitung panjang kurva, yang keempat itu menghitung gaya dan pekerjaan dalam fisika. Oke. Untuk yang pertama itu adalah luas daerah. Integral dapat digunakan menghitung luas di bawah kurva atau antara dua kurva. Dapat dirumuskan sebagai luas sama dengan integral dari A dan B fungsi fx dikurang gx dx gitu. Fx itu sebagai fungsi atas dan gx sebagai fungsi bawah. Yang kedua itu adalah volume benda putar. Jika suatu daerah diputar terhadap sumbu X atau Y, volume benda yang terbentuk dapat dihitung dengan metode cakram atau cincin. Di sini tuh ada dua rumus ya. Yang pertama itu ada rumus metode cakram, itu dirumuskan sebagai V sama dengan Pi integral dari A dan B fungsi Rx kuadrat dx, dengan Rx itu fungsi Rx itu sebagai jari-jari benda gitu. Dan juga di sini ada rumus metode cincin yang dimana V sama dengan 2 pi integral dari A dan B X dikali fungsi dari fx dx gitu. Terus yang ketiga itu adalah panjang kurva. Jika suatu fungsi y sama dengan fungsi fx memiliki panjang kurva dengan dari x sama dengan a ke x sama dengan b, maka panjangnya itu dapat kita hitung dengan L sama dengan integral dari a dan b akar 1 ditambah f absen x dx gitu. Yang keempat itu ada gaya dan pekerjaan dalam fisika. Kayak gaya dan kerja dalam bidang mekanika gitu. Jika gaya dari fungsi fx itu bekerja sepanjang sepanjang suatu jarak, usaha yang dilakukan dihitung dengan W sama dengan integral dari A dan B fungsi fx dx gitu. Di sini ada contoh soal tentang luas daerah ya gitu. Seorang petani ingin menghitung luas ladang yang berbentuk kurva dari Y sama dengan X plus 1 pada interval X sama 2 hingga X sama 2. Hitung luas ladang tersebut. Oke, untuk menyelesaikan persamaannya itu dapat kita notasikan sebagai L sama dengan integral dari 0 sampai 2. Fungsinya itu adalah Y, yang dimana Y-nya itu adalah X kuadrat ditambah 1 dx gitu. Untuk integralnya dapat kita hitung sebagai integral dari X kuadrat per X kuadrat dx itu sama dengan X kubik atau pangkat 3 per 3. Dan juga integral 1 dx itu adalah X gitu. Terus kita
kita substitusikan batas bawahnya itu nol dan juga batas atasnya itu 2 ke dalam persamaan ya. Jadi L sama dengan X kubik atau pangkat 3 per 3 ditambah X, batas nol dan batas atasnya itu 2 gitu. Jadi kita substitusi nolnya itu ketika X-nya itu sama dengan nol dan juga X sama dengan 2. Oke. Di sini kita substitusikan ke dalam persamaan ya. Jadi 2 pangkat 3, 2 kubik per 3 ditambah 2. Artinya ya 8 per 2. 8 per 3 ditambah 2. Dan juga dikurang 0 kubik per 3 ditambah 0. Jadi kita peroleh kalau nilainya itu adalah hasil dari penjumlahan pengurangannya itu adalah 8 per 3 ditambah 2 gitu. Jadi sama dengan kita samakan penyebut ya karena dua dua itu adalah sama dengan dua itu sama dengan 2/1. Jadi kita kalikan dengan 3 yang dimana menghasilkan 6/3 dan kita tambahkan dengan 8/3 dan hasilnya adalah 14/3. Jadi dapat kita peroleh bahwa luas ladangnya adalah 14/3 dalam satuan luas gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah materi tentang notasi sigma. Notasi sigma itu digunakan untuk menulis jumlah dari suatu deret dengan cara yang lebih ringkas, dan bentuk umumnya itu adalah sigma dari I sama dengan M sampai N dengan fungsi F sama dengan I. Artinya adalah menunjukkan fungsi dari F ini tuh dimulainya itu dari M hingga N. Berarti dari kalau misalnya M-nya itu 1, terus N-nya itu 5, berarti dapat kita notasikan sebagai 1 sampai 5. Berarti 1 ketika I-nya itu sama dengan 1, I-nya itu sama dengan 2, 3, 4, dan sampai 5. Tuh. Dan itu dapat dinotasikan sebagai berikut ya untuk penjelasannya. M itu kalau misalnya kita itu 1 ya udah dia bakal terus. Ketika dia 1, ketika dia itu sama dengan 1, 2, 3, dan sampai dia N atau 5 gitu. Itu dapat kita contohkan sebagai berikut yang dimana I sama dengan 1, sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 dari fungsi I gitu. Jadi kita asumsikan bahwa ketika I-nya itu sama dengan 1 sampai 4, berarti akan ada 4 eh, 4 sigma berarti. Ketika sigmanya itu bernilai 1 sampai dia bernilai 4. Yang dimana itu hasilnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan kita jumlahkan dan menghasilkan 10. Oke, sifat-sifat notasi sigma. Oke, di sini ada beberapa sifat penting dari notasi sigma. Yang pertama itu adalah konstanta dapat dikeluarkan dari sigma gitu. Oke, di sini ada sigma dari I sama dengan M sampai N di C dikali fungsi I yang dimana dapat kita pindah ruaskan C itu keluar dari sigma. Sebenarnya itu nggak mempermasalahkan ya, tapi takutnya itu nanti mengubah hasil akhir dari penjumlahannya ketika C-nya itu berada dalam sigma. Tuh. Tapi ini memang C-nya itu merupakan konstanta sendiri ya, tidak terlibat dalam sigma atau bisa dikatakan dia tidak memiliki nilai variabel yang ditentukan. Jadi variabelnya ini tuh udah acak atau enggak sudah tentu. Jadi dia dinotasikan sebagai C sigma dari I sama dengan M sampai N dari fungsi I. Ya. Terus di sini ada penjumlahan yang dapat dipisahkan. Jadi di sini eh,
pada sifat yang kedua kita dapat memisahkan sebuah fungsi itu ke dalam bentuk dua sigma. Tapi diingatkan kembali ketika sigmanya itu eh, i, kalau kita lihat di sini kan ketik dia ini kan lebih ke i ya itu. I sebagai inisiasinya itu. Kalau misalnya dia J, ini otomatis notasi ini tidak akan bisa digunakan itu. Jadi kalau misalnya I sama dengan M, sigma dari I sama dengan N sampai N, fungsi I ditambah fungsi GI gitu. Itu dapat kita pisah jadi bentuk sigmanya sendiri itu tanpa dia digabung. Ini bisa digabung dan juga dipisah gitu. Yang ketiga itu adalah indeks dapat digeser jika J sama dengan I plus K, maka tuh, di sini ada I sama dengan sigma dari I sama dengan M sampai N, fungsi dari F I itu sama aja dengan sigma dari J sama dengan M plus K sampai N plus K gitu. Dan fungsinya itu J dikurang K gitu. Indeksnya itu bisa kita pakai indeks lain dengan syarat bahwa dia itu akan ditambah dengan K gitu. Tapi dalam fungsinya juga akan dikurang dengan variabel K. Slide selanjutnya, oke. Notasi sigma dan integral. Oke. Dalam kalkulus, notasi sigma sering digunakan dalam pendekatan integral, khususnya dalam jumlah Riemann. Jika kita ingin menghitung luas di bawah kurva fungsi fx pada interval A dan B, kita dapat membaginya menjadi banyak persegi panjang kecil dengan lebar delta X dan tinggi fxi gitu. Jumlah luasnya dapat dihitung dengan sigma sigma dari I sama dengan 1 sampai N fxi delta X gitu. Jika N itu tak hingga, jumlah ini mendekati integral yang dimana integral dari AB fungsi fx dx itu sama dengan limit n menuju tak hingga sigma dari I sama dengan n sampai n fungsi fxi delta x. Kayak di sini ada contoh soal itu seorang petani ingin menanam pohon di sepanjang jalan sepanjang 100 meter. Ia menanam pohon setiap 5 meter dan jumlah pohon yang ditanam pada posisi ke N mengikuti pola berikut. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai dia 2 n-1 gitu. Gunakan notasi sigma untuk menentukan jumlah total pohon yang ditanam hingga posisi terakhir dan hitunglah jumlah total pohon jika hingga posisi ke-10 gitu. Penyelesaiannya itu adalah kita tulis dulu notasi sigmanya itu kayak apa gitu. Di sini Sn itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari 2 k-1 gitu. Dan juga di sini itu N-nya itu merupakan bilangan ganjil gitu. Ganjil pertama gitu. Dan juga sini Sn sama dengan N kuadrat itu. Untuk N-nya itu sama dengan 0 maka S0 itu sama dengan 10 kuadrat itu sama dengan 10. Jadi dapat kita peroleh bahwa jumlah total pohon yang ditanam itu adalah 100 pohon. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun penyampaian materi yang kurang baik. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.